Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspita dari kelas Kewirausahaan P2. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani, NPM 1912120057 dari kelas 2 AKP 2, kelompok 2, mata kuliah Kewirausahaan. Nama saya Vandewi Leva Putri Larasati dengan NPM 1912120056. Nama saya Yunani Azwar, saya dari kelas 2 AKP 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang customer segment dan value proposition dalam investasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang customer segment atau customer pelanggan. Nah, jadi investasi itu tidak ada target pelanggan. Karena investasi itu bisa siapa saja bisa berinvestasi. Dan yang kedua, ada value proposition. Selain itu, investasi juga ada banyak keuntungan. Misalkan investasi saham. Nah, keuntungan dari investasi saham yang bisa didapat dari jual beli setiap kepemilikan dan juga dividen dari perusahaan yang sahamnya kita miliki. Nah, yang selanjutnya adalah channel. Channel atau saluran adalah bagaimana cara Anda menyampaikan produk Anda hingga sampai kepada konsumen. Nah, bisnis kami adalah investasi atau aplikasi untuk berinvestasi. Cara kami menyalurkan bisnis kami ini dengan melalui media massa seperti koran dan juga televisi. Selain itu, kami juga menyalurkannya melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Dan di dalamnya akan berisikan tentang pengertian investasi itu sendiri dan tentang aplikasi yang telah kami rancang. Nah, yang selanjutnya adalah customer relationship. Ini adalah elemen di mana perusahaan menjalin hubungan atau ikatan dengan customernya atau dengan pelanggannya. Nah, dalam bidang investasi, investor adalah aset berharga bagi kami. Dan kami akan menjalin hubungan atau ikatan dengan investor dengan memberikan data seefisien mungkin tentang investasi yang mereka lakukan, agar mereka tetap percaya kepada bisnis atau aplikasi kami. Dan kami juga akan membuka layanan konsumen selama 24 jam non-stop, agar apabila terjadi masalah di aplikasi kami atau investor kurang paham tentang data yang kami sajikan di aplikasi, investor dapat segera menghubungi kami dan kami akan segera memberikan atau segera menangani masalah tersebut, dan kami akan segera juga melakukan atau menjelaskan masalah yang terjadi. Nah, dan yang selanjutnya yaitu adalah revenue stream adalah sumber pendapatan, di mana revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dan dari pelanggan investor dan juga melakukan pengeluaran. Nah, di sini kita sangat kita sangat mengatur sekali ya, di mana semua bisnis investasi kami memiliki sumber asal modal, objek yang berpotensi menghasilkan keuntungan seperti itu. Nah, jadi kami di sini sangat memberitahu sekali kepada calon investor dan juga investor, tapi ada perbedaannya. Kalau calon investor kita akan memberikan kelebihannya, kita akan beritahukan kelebihannya investasi apa, keuntungan yang akan mereka dapatkan berapa persen dari apa yang telah mereka berikan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menjadi investor, sudah menjadi bagian dari kami akan memberitahu secara detail dan juga terbuka dengan sesama tentang investasi itu sendiri. Jadi asal modalnya dari mana, kemudian juga keuntungannya itu dari mana, terus keuntungannya itu menjanjikan enggak dan menetap enggak, atau akan menambah atau bahkan berkurang dan lain sebagainya. Kita akan memberitahukan semuanya secara rinci kepada investor yang telah bergabung menjadi bagian dari kami, seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya yaitu adalah key result, di mana key result adalah sumber daya kunci, yang berarti sekat dalam bisnis nih. Nah, sekat dalam bisnis modal kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition
untuk perusahaan kita. Nah, yaitu kita memegang dua sistem, yaitu di mana aset fisik. Nah, di mana di sini untuk aset fisik itu sendiri kita memberikan penjelasan dan wawasan kepada calon investor, bahkan kepada investor kami tentang investasi itu sendiri dan bagaimana investasi yang kami jalankan dan menjanjikan atau tidaknya berapa persen yang harus yang akan mereka dapatkan dan lain sebagainya. Jadi kita akan memberikan pengetahuan yang luas tentang investasi itu sendiri. Dan yang kemudian yang kedua, yang terakhir itu adalah finansial, di mana yang namanya berinvestasi berarti mereka mengharapkan finansial atau feedback, yaitu berupa uang. Nah, di sini uang yang telah mereka investasikan kepada kita akan berkembang dan juga mereka akan mendapatkan value-nya, mereka akan mendapatkan keuntungannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelum mereka menyetujui menjadi investor. Jadi itu adalah dua komponen pentingnya. Nah, key activity adalah aktivitas kunci, di mana sumber aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Nah, di sini karena kami menggunakan bisnis investasi, jadi kami akan mengembangkan yang namanya tentang investasi tersebut untuk kenyamanan investor, di mana aktivitas kunci tersebut adalah kami akan membuat suatu rancangan atau sebuah kegiatan yang dimana untuk meyakinkan calon investor, bahkan untuk investor yang sudah bergabung dengan kami. Jadi untuk mereka mungkin saja bisa lebih memperbanyak investasi mereka terhadap kami, seperti itu. Nah, salah satu kegiatannya itu adalah pengecekan lahan atau bahan untuk investasi itu sendiri. Nah, di sini kami mengadakan investasinya itu berupa tanah, lahan tanah dan juga emas. Jadi itu sangat menjanjikan untuk para investor, di mana memang mereka sangat mencari sekali yang namanya investasi tanah dan juga emas, karena angka kerugiannya sangat tipis. Dan juga kemudian kita akan terus melakukan kegiatan promosi baik online maupun offline, karena promosi itu sendiri sangatlah penting. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bisnis itu sendiri agar menjadi lebih kreatif dan berkembang. Dalam bisnis investasi, tidak semua orang percaya untuk menginvestasikan harta mereka. Dalam bisnis investasi, K Partner berperan meyakinkan para calon investor untuk berinvestasi di perusahaan kami. Di sini K Partner bisa membantu perusahaan untuk mencapai value proposition, di mana ketika kami tidak yakin dengan produk kami, maka disitulah dukungan dari K Partner untuk meyakinkan para investor agar mau berinvestasi dan yakin dalam berinvestasi dalam perusahaan kami. Konstruktur digambarkan dalam bisnis investasi kami seperti biaya investasi yang masuk, biaya untuk berapa biaya yang dihasilkan setelah para investor berinvestasi, juga biaya jika mengalami kerugian dalam berinvestasi. Konstruktur merupakan gambaran skema finansial dari operasional perusahaan. Jadi merupakan gambaran skema
naik dan turunnya finansial dalam suatu perusahaan. Cukup sekian penjelasan yang dapat kami berikan. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.